Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden. Presiden Prabowo Subianto temui perkumpulan pengusaha asal Jepang yang tergabung dalam Japindah. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, halo pemirsa, pasca viral video menghina penjual ST, akhirnya Gus Miftah mundur sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Saya Herjunio Syaputra, berikut video sore selengkapnya. Miftahul Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di pesantren Ora Aji Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang. Miftah mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Prabowo terhadapnya. Sambil terseduh-seduh, Miftah mengucapkan kalimat pengunduran dirinya. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan perenungan mendalam. Miftah pun menegaskan keputusan mengundurkan diri bukan karena tekanan, melainkan atas keinginan pribadi. Miftah menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama bertugas sebagai penyelenggara negara. Miftah juga mengaku belum bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara,
Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang. Kejadian Miftah hina penjual es teh juga viral di Malaysia. Kejadian tersebut mendapat sorotan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan diberitakan sejumlah media. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang beli. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Ya, sosok Miftah Maulana Habibur Rahman sudah tak asing lagi di mata masyarakat. Sebelum ucapannya pada pedagang es menjadi viral, tindakan pendakwa nyentrik ini memang kerap menuai kontroversi. Masih, Yokono didol. Gus Miftah viral di media sosial karena lontaran candaan yang dianggap mengolok-olok ke pedagang es teh di sebuah acara dakwah. Tapi penting. Meski telah meminta maaf atas ucapannya, pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama tersebut ramai dihujat warganet. Gus Miftah memang dikenal sebagai ulama bergaya nyentrik. Ia juga kerap terlihat dalam lingkungan pergaulan pejabat dan selebritas. Gus Miftah mulai dikenal masyarakat luas setelah berdakwah di sebuah klub malam di Bali pada 2018 lalu. Pada 2021, ia kembali mengundang kontroversi usai berorasi di peresmian gereja Bethel, Indonesia. Tak sampai di situ, tahun 2022, Gus Miftah menggelar pertunjukan wayang di pondok pesantren. Tindakannya ini diduga untuk menyindir Ustadz Khalid Basalamah yang menyebut wayang haram. Gus Miftah juga pernah viral karena menoyor kepala sang istri, Ning Astuti, saat menyaksikan sebuah konser.
Desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media sosial. Bahkan petisi ini sebelumnya telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Masih, yo kono didol. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Mendapat kecaman, Gus Miftah akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada publik. Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah sang penjual es teh Son Haji untuk meminta maaf secara langsung. Son Haji pun mengaku sudah memaafkan kejadian tersebut. Meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Warganet pun ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di laman change.org telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Nama Miftah juga menjadi trending topik di media sosial X dengan lebih dari 100.000 cuitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Adhita Irawati yang menjabat juru bicara kantor komunikasi kepresidenan mendadak viral setelah menyebut istilah rakyat jelata untuk rakyat kecil. Adhita mengucapkan rakyat jelata ketika merespon tindakan Miftah Maulana yang mengolok-olok penjual es. Setelah mendapat banyak kritik dari netizen, Adhita langsung meminta maaf atas ucapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, aksi Gus Miftah sebagai mantan utusan khusus Presiden Prabowo yang mengolok-olok penjual es teh dinilai berbeda dengan keinginan Presiden yang sangat menghormati pedagang kaki lima. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso,
Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka... Kembali bersama kami, pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di pesantren Ora Aji Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang. Miftah mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Prabowo terhadapnya. Ya, sambil terseduh-seduh, Miftah mengucapkan kalimat pengunduran dirinya. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan perenungan mendalam. Miftah pun menegaskan keputusan mengundurkan diri bukan karena tekanan, melainkan atas keinginan pribadi. Miftah menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama bertugas sebagai penyelenggara negara. Miftah juga mengaku belum bertemu dan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam. Ya, pemirsa, pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sebelumnya ia mendapat hantaman bertubi-tubi akibat tingkahnya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari netizen, teguran keras juga datang dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Seskap Mayor Teddy. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat sore Gus Islah. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Juno. Terima kasih sudah bersama kami Gus. Gus, ya. Kalau kita lihat bagaimana hari ini akhirnya yang bersangkutan ya, Miftah Habibur Rahman ini mengundurkan diri, dan ini pembelajaran yang luar biasa untuk kita bersama bagaimana bersikap ya terhadap sesama, tidak semesta-mesta bahwa seorang pendakwa punya hak atau privilege untuk mendiskreditkan seseorang. Bagaimana Anda melihat langkah pengunduran diri ini? Apakah sudah tepat? Ya, saya kira memang ini sudah sangat tepat sekali ya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang merasa punya jabatan bahwa permasalahan di negara ini sudah sangat berlapis-lapis. Jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini lebih disibukkan oleh perilaku-perilaku dari berbagai punggawanya. Nah, ini pelajaran bagi para pejabat ya, para pejabat pemerintahan, apalagi yang merangkap sebagai penceramah. Nah, ini adalah teguran mungkin datangnya dari Tuhan gitu. Mohon maaf Mas Juno dan para pemirsa, saya bukan Gus. Saya sudah declare di mana-mana. Saya nggak pernah suka dipanggil Gus, saya dipanggil Cak Islah biasanya. Kalau Cak Islah menyebutkan Cak Islah bukan Gus, ini kan nama Gus juga banyak disematkan orang-orang kepada ya mungkin seseorang yang dianggap ilmunya ya bagus, ilmu agamanya tinggi, atau mungkin keturunan keluarga yang dihormati dalam agama Islam. Anda melihat diksi nama Gus ini, haruskah kita juga sekarang orang
ya Muslim dan juga masyarakat Indonesia harus pintar-pintar menyematkan nama ini kepada ya seseorang gitu, Cak Islah. Ya sebenarnya memang Gus ini biasanya disematkan kepada keturunan para kiai besar atau para kiai lah. Ini memang sering disematkan kepada keturunannya gitu. Nah tapi memang belakangan ini Gus-Gus yang nipu juga banyak. Nah, maka menurut saya pada akhirnya kembali kepada persoalan moral. Menurut saya Mas Juno, para pemirsa sekalian, ini persoalan moral. Kalau memang masih belum yakin dengan keteguhan moralnya, keteguhan akhlaknya, menurut saya nggak usah pakai Gus lah. Kesian itu, Gus yang baik-baik itu nanti malah nanti kena ciprat jeleknya gitu. Betul, karena nama Gus ini luar biasa tanggung jawabnya dan maknanya juga ya, Cak Islah. Nah, Cak, kita melihat lagi bagaimana langkah mundur dari Miftah Habibur Rahman ini, karena publik tentunya menanti terkait ini ada petisi seperti itu ditandatangani tadi pagi sudah 22.000 lebih dan juga desakan di media sosial. Anda melihat bahwa apakah ini quote unquote ada hukuman yang tepat untuk sosok yang dianggap tadi tidak merepresentasikan umat Muslim yang baik? Saya kira ini bukan hukuman ya. Memang ini adalah salah satu bentuk kesadaran menurut saya Mas Juno. Dan ini juga tidak berlaku kepada Mas Miftah sendiri. Ini juga tidak berlaku hanya untuk penceramah, tapi juga kepada pejabat yang lain menurut saya ya. Pejabat yang lain yang merasa tidak mampu untuk mengakselerasi program-program pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya lebih baik mundur aja gitu. Meskipun tidak harus menunggu ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi yang merasa mungkin kapasitasnya atau kompetensinya kurang baik ya harusnya sadar juga ya, tidak harus menunggu petisi seperti itu. Ya betul. Situasi di masyarakat sekarang ini sudah mulai hampir dihinggapi penyakit-penyakit yang desperate gitu ya, putus asa. Dengan deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini kan, ini membuat masyarakat agak sedikit sensitif ketika dia melihat ketidakpatutan yang dilakukan oleh para pejabat. Saya kira langkah mundur yang dilakukan oleh Mas Miftah ini menurut saya ini sudah betul gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi, menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Kalau memang tidak merasa mampu daripada mengganggu kinerjanya Pak Prabowo ya saya kira lebih baik mundur aja gitu. Cak Islah, sebelum kita lanjutkan ini kita tahu walau sudah minta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum reda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka. Ya, saya kira ini juga pelajaran wabil khusus. Kus-kus dancuk. Tahan malu. Tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka. Namun sejak peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan pada utusan khusus Presiden Prabowo bidang kerukunan beragama tersebut. Cuma tidak bicaramu. Betul. Adab lebih tinggi daripada Cak Islah. Tadi beritanya gimana netizen masyarakat luas kecewa terhadap sosok ini. Dan tadi ada di belakang truk langsung dihapus. Anda melihat bahwa kekecewaan yang masif dari banyak lapisan masyarakat ini seperti apa? Ya saya kira memang di dunia digital seperti era hari ini ya, kita ini berada di bawah ruang lingkup panoptikon kalau istilahnya George Orwell itu. Jadi keseharian kita itu betul-betul dipelototin oleh masyarakat. Jangan sampai kita itu menunjukkan suatu kesalahan. Kalau kesalahan sih biasa ya, setiap manusia punya kesalahan. Tapi ketika kesalahan itu berujung kepada pelanggaran-pelanggaran moral, masyarakat itu akan menghukumnya. Jadi menjadi orang yang dikenal secara luas di depan publik itu sebenarnya adalah beban buat kita untuk tetap menjaga gitu ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita itu bukan hanya takut kepada Tuhan, tapi juga takut kepada pelototan publik sebenarnya. Nah ini yang harus betul-betul, apalagi seorang penceramah itu menjadi katarsis moral dari kehidupan kolektif. Jadi menurut saya memang penceramah-penceramah yang lain memang harus lebih hati-hati dalam berucap maupun bertindak. Karena saya juga pernah mengalami keseleo lidah seperti ini yang akhirnya meskipun tidak separah Mas Miftah ya. Tapi menurut saya ya artinya ini akan menjadi
pelajaran bagi semua bahwa jangan pernah bermain-main dengan persoalan amoral ini. Ini kan pelanggaran moral ini akan melukai perasaan-perasaan kolektif yang justru akan ada penghukuman-penghukuman yang luar biasa. Nah ini saya kira Mas Miftah sendiri sebenarnya memang orang yang suka bercanda. Saya tahu betul itu karena saya juga kenal dekat dengan beliau. Tapi ketika dia tampil di depan publik sebagai penceramah agama, maka sikap-sikap yang sebenarnya lebih vulgar seperti itu ya seharusnya dihindari. Oke, ini kecelakaan besar memang. Cak Isla, tadi Anda menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan dan kalau kita bicara akumulasi dari kesalahan Mas Miftah, setelah viral video menghina ST, penjual ST, kita tahu juga banyak publik mengulik mulai dari menoyor istri, menghina pelawak senior ya, Ibu Yati Pesek. Ini juga jadi perhatian kita ketika seorang pendakwa melakukan dakwah tapi menggunakan bahasa yang tadi mungkin ke komedi. Maksudnya mungkin intensinya joke seperti itu, namun tidak tepat. Anda melihat bahwa akumulasi yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan Mas Miftah akhirnya berujung pada beliau mundur dan juga mendapat cancel culture seperti ini. Anda melihat bahwa memang ya ini bukan sekali dua kali, jadi harusnya dari awal ya Mas Miftah udah berhati-hati seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari fenomena yang terjadi belakangan ini. Ceramah agama itu memang lebih cenderung seperti pelawak gitu. Ini yang amat sangat saya sayangkan ya. Seorang penceramah itu seharusnya menghantarkan ilmu kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang menjadi masalah, ceramah agama ini belakangan menjadi satu komoditi yang luar biasa karena pasarnya sangat terbuka di Indonesia. Dan akhirnya ketika seorang penceramah itu terkenal, dia memasang tarif. Dan ketika dia memasang tarif, disitulah dia terjebak dalam industri-industri yang mengatasnamakan agama. Sehingga akhirnya apa? Yang dibawakan itu sudah semakin menjauh dari keilmuan. Dan akhirnya yang disampaikan itu adalah kejenakaan. Nah ketika jenaka ini sudah di luar batas pada akhirnya, ya seperti yang kita ketahui akhirnya ya seperti yang dilakukan oleh Mas Miftah tadi. Akhirnya dia melakukan humiliasi terhadap audiensnya sendiri. Nah ini sebenarnya tidak bagus sih sebenarnya. Ini fenomena yang harus dirubah oleh para penceramah gitu ya. Termasuk mungkin juga saya pribadi. Berarti Cak ada istilahnya tadi komersialisasi lah Cak ya. Dan ini tidak baik sebenarnya kalau kita bicara dakwah. Nah Cak sebelum kita lanjutkan ini kita coba telaah lagi permintaan maaf dari Mas Miftah, kita lihat bersama. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istiqoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil. Baik, Cak, tadi sudah kita simak bersama kembali ya bagaimana penegasan beliau. Masalahnya sudah selesai sebenarnya. Beliau sudah minta maaf, mundur ya. Publik juga sudah cukup terpenuhi keinginannya. Bagaimana utusan khusus harusnya memang tadi tidak boleh sembarangan. Ada hal lain yang menurut Anda yang bisa ditambahkan terkait ini, Cak? Ya, saya berharap sih ini menjadi refleksi bagi kawan saya ini, Mas Miftah sendiri ya. Artinya bukan hanya jabatannya yang mundur. Kalau soal jabatan ini kan soal jabatan birokratif aja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ceramah-ceramahnya beliau selanjutnya itu tidak lagi terlalu vulgar dan kemudian melakukan ya apa namanya ya tampil secara jumawa seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi semua. Sekali lagi kalau soal jabatan saya kira memang sudah sepatutnya untuk mundur karena
saya tahu persis, kita semua tahu persis, seluruh rakyat Indonesia tahu persis bahwa perjalanan bangsa ini ke depan tidak sederhana. Terlalu banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Bapak Presiden. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah seharusnya ya punya kesadaran untuk mundur. Termasuk juga untuk menteri-menteri maupun wamen-wamen atau pejabat pemerintahan yang lain. Kalau merasa dirinya sudah tidak mampu untuk mengakselerasi program pemerintah yang sangat berat ini, ya menurut saya lebih baik mundur aja. Daripada mengganggu. Cak Islah, terima kasih banyak atas waktunya, pembelajaran untuk kita bersama ya, bahwa kita tempatnya hilaf, tapi hilafnya jangan sering-sering, apalagi melukai hati sesama muslim, itu luar biasa. Saya pun melihatnya sangat terluka dan sangat marah. Terima kasih Cak Islah, sehat-sehat untuk kita semua. Ya, menanggapi arahan Wapres, Kepala BNPB Suharyanto memastikan segera prioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Untuk Kabupaten Sukabumi sebanyak 38 kecamatan dan 101 desa terdampak bencana. Dan peristiwa ini menimbulkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki tentu saja. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wapres meminta tindakan cepat untuk membantu pengungsi dan perbaikan bangunan rusak terdampak bencana. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wapres menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada seluruh pihak agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal. Informasi berikutnya, pemirsa, pasca banjir warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur, sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parung Seah, Segaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya, lah tulisan ya itu keperluan anak-anak, baju. Ya, terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi pengusaha asal Jepang yang terhimpun dalam Japan Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerjasama termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan hingga proyek energi strategis. Salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Selain itu, Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Seawall. Proyek sepanjang 600 km itu diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap cerita di balik ancaman PHK ribuan buruh PT Sritex. Ia menegaskan para pekerja yang dirumahkan bukan di PHK, hal itu terpaksa dilakukan lantaran tidak adanya bahan baku. Meski begitu, pekerja yang
dirumahkan tetap mendapatkan haknya. Selain ke Sritex, Noel juga meluncur ke kawasan industri Morowali guna memastikan tata kelola dan K3 industri smelter berjalan dengan baik. Dan tak hanya itu, Noel juga akan memastikan negara turut hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pekerja. Bikin kaget oleh kasus Sritex, apalagi Pak Presiden Prabowo baru berapa hari memerintah langsung ada yang namanya PHK massal di Sritex, yang akhir itu membuat kita terguncang juga. Ini apa? Kok tiba-tiba ada PHK massal? Apakah ini ingin menguji komitmen Presiden kita Pak Prabowo dalam konteks keberpihakannya dan mimpinya? Kalaupun ada data terkait 2.500 yang dirumahkan, itu beda dengan PHK. Kalau PHK itu memang putus hubungan kerja ya. Kalau dirumahkan karena memang tidak ada bahan yang bisa dikerjakan atau dikelola di perusahaan. Atas saya tanya kewajiban-kewajibannya gimana? Terpenuhi semua? Ya sudah. Karena itu terkait buruh tambang ya, itu juga kita fokus juga soal buruh tambang. Ini ada persoalan perselisihan yang menurut kawan-kawan serikat pekerja tambang itu sangat merugikan mereka. Kedua, ada terkait tenaga kerja asing juga di sana. Karena berkali-kali dalam pidato Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Dia kritik ke pengusaha. Dan disampaikan juga bahwa kita butuh apa? Buruh yang patriotik. Gitu. Jangan cuma demonstrasi-demonstrasi tanpa ada sebuah tuntutan yang rasional ya. Apalagi kita menghadapi PHK yang harinya momentumnya ada buruh dan pengusaha terus nyatu. Ini ada ancaman PHK besar-besaran. Ya kita lagi coba mencari sebuah rumusan lah agar bisa mengantisipasi itu. Kalau informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.